Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Dengan doa ini semoga apa yang kita bahas nanti, apa yang kita diskusikan, kita menjadi paham, juga akan menjadi lebih menyempurnakan pemahaman kita sebelumnya, dan tidak ada kendala yang berarti dalam pembelajaran hingga nanti akhir perkuliahan yang nanti. Ala hadiniyahu ala kulli solehah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas materi baru yang minggu lalu tertunda digabung hari ini, dan hari ini merupakan pertemuan terakhir yang mana minggu depan kita sudah UAS. Mengenai jadwal menyusul UASnya kemungkinan di hari Jumat karena harus digabung dengan kelas B secara online melalui e-learning seperti UTS sebelumnya. Oke. Hari ini materi tentang korelasi, regresi sekaligus estimasi dan uji hipotesa. Jadi dirapel semua. Muncul ya di layar. Korelasi and regression. Korelasi ya memang ini berasal dari bahasa Inggris. Kita bisa mengetahui atau memaknai sebuah istilah terminologi itu berasal dari asal katanya. Asal katanya ini adalah co and relation. Co itu bersama, relation itu hubungan. Ya. Jadi kalau memaknai atau mendefinisikan atau pengertian atau pemahaman tentang sebuah istilah, kita bisa mengetahui atau memaknai secara terminologi atau secara bahasa atau istilahnya bahasa Arab secara lughawi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin mengetahui makna dari korelasi itu berdasarkan terminologi secara bahasa atau secara lughawi. Tadi sudah saya jelasin, itu berasal dari kata co and relation. Co itu bersama, relation itu adalah hubungan. Nah, kira-kira dari akar kata dua kata tersebut, sampean bisa memaknai atau memahami bagaimana? Silahkan ada yang mau komentar duluan. Silahkan siapa? Nggak tunjuk ya, kalau nggak ada yang mau duluan. Mbak Rika Puspita. Mbak Rika Puspita, cek sound. Oke, Pak. Ya, Mbak Rika Puspita bisa memahami makna correlation menurut sampean apa? Korelasi merupakan hubungan antar dua peubah acak. Hubungan antar dua peubah acak. Iya. Oke. Selanjutnya, ada yang mau mengomentari sebelum saya tunjuk?
Ya Pak, saya Pak mau. Mas Hamim, silahkan. Menurut saya korelasi adalah hubungan timbal balik. Jadi ada hubungan sebab akibat gitu. Saling timbal balik. Balik, mana Mas? Korelasi adalah hubungan timbal balik. Saling apa ya? Sebab akibat gitu Pak. Hubungan timbal balik, saling ulangi. Ya, korelasi menurut saya adalah hubungan yang timbal balik, yang saling timbal balik gitu Pak. Hubungan timbal balik. Ya. Diperjelas antara siapa dan siapa? Antara dua variabel. Antara dua variabel. Ya. Oke, Mas Fahmi, makasih. Ada lagi yang lain mengomentari dari dua pendapat ini? Saya Pak. Ya, Mbak Nuril Firdausi, silahkan. Oh, kan secara bahasa co itu berarti bersama dan relation adalah hubungan. Jadi secara bahasa itu sendiri correlation adalah hubungan antar satu benda dengan benda yang lain. Begitu. Benda. Satu benda. Iya, benda. Kalau diarahkan kepada statistik itu variabel, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau correlation diulangi lagi, hubungan. Ko-nya itu hubungan, relation adalah ko-nya itu bersama dan relation adalah hubungan. Jadi correlation adalah hubungan antar dua benda atau antar dua variabel. Yang bersama ya. Iya, Pak. Antar dua variabel seperti kata Mbak Ika ya. Cukup? Masih ada lagi? Oke. Dari dua pendapat tadi, Mbak Rika dan Mas Hamim, kalau Mbak Nuril tadi hampir sama ya dengan Mbak Rika, objeknya aja. Kalau di statistik kan memang variabel ya. Kalau kita katakan benda, itu secara umum. Tapi kalau correlation di istilah statistik, jadi pengertiannya tentu dalam bidang statistik ya, karena kita belajar masuk bidang statistik, jadi kita harus fokuskan ke statistik. Karena kalau benda itu secara umum, maka nanti pengertiannya lebih luas lagi. Padahal misalkan di sini benda hubungan, kalau dalam statistik yang namanya benda, kita nggak mempelajari benda. Kalau dalam bidang fisika, bisa lah benda, biologi, benda, jadi real. Tapi kalau statistik, seperti matematik, kan abstrak ya bendanya. Yang kita namakan sebagai variabel. Jadi pendapatnya hampir sama dengan Mbak Rika Puspita. Kalau Mas Hamim itu hubungan timbal balik, jadi artinya dia mempertegas hubungannya itu hubungan apa, hubungan timbal balik, katanya begitu. Timbal balik berarti antara dua pihak atau dua variabel. Kan ada hubungan yang sebalik saja. Kalau Mas Hamim mempertegas dia bukan sekedar hubungan sebalik. Hubungan sebalik kan hubungan sepihak ya. Hubungan sepihak. Kalau timbal balik kan hubungan dua pihak. Kan kita bisa membedakan hubungan itu sepihak berarti hubungan searah. Hanya satu arah. Jadi tidak ada hubungan timbal balik. Kalau hubungan timbal balik berarti dua arah. Nah, sekarang dari dua pendapat itu kita rangkum jadi satu yang saling melengkapi. Bahwa correlation itu bisa kita maknai sebagai secara bahasa, terminologi atau secara lugawi itu hubungan bersama. Itu secara bahasa saja. Hubungan bersama. Terus kita pertegas lagi hubungan bersama itu hubungan apa? Hubungan timbal balik. Terus bersama itu bersama dengan siapa? Bersama antara dua variabel. Jadi kita pertegaskan di situ. Jadi sebuah makna kita harus memberikan taukid ya. Taukid itu penjelas yang mempersingkat atau mempertegas atau mengkhususkan definisi tersebut sehingga definisinya tidak bias. Karena kita di bidang statistik, nah kita fokuskan ke statistik, maka pengertian itu kita arahkan ke statistik.
tidak secara umum lagi, jadi nggak bias. Kalau kita hanya bicara atau mengatakan hubungan bersama, nah itu kan bias. Hubungan bersama, itu bias. Bias itu apa? Orang kalau mendengar pengertian itu, dia akan bertanya ulang. Hubungan kayak bagaimana? Bersama siapa? Nah itu kita beri tauke-tauke atau penjelas-penjelas dari pengertian itu yang akan melengkapi dan mempertegas dari sebuah pengertian atau makna dari sebuah istilah. Itulah cara memaknai sebuah istilah. Beda dengan makna definisi ya. Makna definisi itu kan biasanya ada di buku-buku. Buku-buku textbook itu makna definisi yang menggunakan kata-kata yang struktural ya, kata-kata yang mungkin muluk-muluk tinggi-tinggi. Tapi kalau makna yang kita pahami itu dengan bahasa kita yang mudah orang lain memahaminya tanpa mempertanyakan ulang. Jadi kalau yang ditanyakan itu pemahaman, itu berbeda dengan kalau yang ditanyakan adalah pengertian menurut textbook. Bedakan ya. Anda nanti juga akan mengalami ujian komprehensif, di mana komprehensif itu adalah ujian makna, pemahaman. Meskipun ada beberapa ujian yang merupakan ujian teori hitung, teoritis. Tetapi dalam bidang statistik itu biasanya ujian komprehensif itu ujian makna, pemahaman secara komprehensif. Jadi kalau misalkan Anda menjawab, kan biasanya komprehensif itu kan online ya. Online sih masa ini, sementara online. Sehingga orang mahasiswa menjawab itu dengan cara apa yang mereka baca, apa yang mereka temukan di textbook, ditulis lengkap begitu. Nah seperti itu kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penguji, karena di sini ada ujian komprehensif pemahaman. Jadi jangan sampai Anda menjawab itu dari copy paste atau menyalin tekstual dari apa yang Anda baca dan temukan. Jadi harus dimaknai ulang, dimaknai dengan pemahaman sama sendiri, dengan bahasa yang Anda pahami apa. Yang penting tidak merubah substansi dari makna tersebut. Itu caranya menjawab ujian komprehensif. Karena di evaluasi ternyata ada mahasiswa seperti itu, sehingga bagaimana nilainya 0. Karena ujian komprehensif mereka menjawab sesuai dengan textbook copy paste begitu apa adanya tanpa merubah makna. Nah dalam penulisan skripsi apalagi penulisan skripsi tersebut tidak diperkenankan, tidak boleh sesuai dengan textbook karena bisa dikatakan plagiasi. Jadi kita harus merubah kata-kata, menyusun sendiri dengan bahasa kita yang notabene tidak merubah makna sendiri. Paham ya? Jadi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan di sini adalah makna, pemahaman. Kalian bisa menyusun kembali kata-kata itu sesuai dengan kalimat samaan sendiri. Jadi bisa jadi per orang itu makna kata-katanya berbeda, tapi maksudnya sama. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan fix pemahaman pengertian itu sama semua, tidak. Kata-katanya pasti berbeda karena menyusun kata-kata tiap orang itu akan berbeda. Itulah memahami sebuah kalimat atau kata, correlation. Oke ya. Dari pembahasan itu tadi, saya ingin Mbak Sri Widati, cek sound Mbak Sri Widati. Ya. Hah? Mbak Sri Widati hilang, ditunjuk langsung hilang. Mbak Sridati lagi masalah dengan koneksi. Mbak Kirania Ramara, Jackson, Mbak Kirania. Jackson, Mbak Kirania. Masalah? Hadir, Pak. Ada. Halo. Koneksinya hadir, stabil. Pak. Ya, koneksinya stabil. Mbak Kirania bisa lihat videonya, apakah stabil, apakah keluar sehingga tidak bisa menyalakan videonya. Mbak Kirania. Iya, kembali koneksi. Masalah Mas Eki. Oh, Mbak Kirania tidak bisa mendengar suara saya. Itu masalah koneksi. Oke, Pak. Mas Eki bisa dengar ya?
Bisa, Pak. Oke, Mas Egi, tadi diskusinya mengikuti ya. Ikuti, Pak. Oke, coba diulangi untuk teman-teman sampean. Korelasi yang selengkapnya sampai saat ini apa? Saya ingatnya itu apa pengertian korelasi secara lugawi atau bahasa, yaitu hubungan bersama yang timbal balik antara dua variabel atau lebih gitu. Stop, berarti bisa diikuti. Jadi bisa seperti yang tadi jadi relasi hubungan timbal balik antara dua variabel bersama itu kan berarti antara dua variabel. Nah, dua variabel di sini kita nggak tahu variabel apa aja. Yang penting dua variabel. Apakah itu bebas dengan bebas atau bebas dengan tidak bebas, nggak ada batasan. Yang penting dua variabel, apakah itu variabel X atau Y bebas, nggak ada ketentuan. Yang jelas dua variabel. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Tidak ada? Berarti saya bertanya kembali ke Mbak Sri Widati. Bisa cek sound Mbak Sri Widati. Iya, Pak. Ya, Mbak Sri. Tadi mengikuti ya diskusinya ya. Iya, Pak. Oke. Saya ingin tanya Mbak Sri tentang dari teman sampean itu, bagaimana kalau lebih dari dua variabel, Mbak? Tadi kan kita diskusikan hubungan timbal balik antara dua variabel. Kalau lebih dari dua variabel gimana, Mbak? Kalau menurut saya itu enggak apa-apa ya, Pak. Yang penting kan ada timbal baliknya gitu. Maksudnya gimana, Mbak, timbal balik? Kayak timbal balik antara variabel-variabel yang berhubungan tadi begitu, Pak. Kan di sini ada tiga variabel. Timbal balik itu biasanya kalau timbal balik itu kan dua arah. Kalau timbal balik tiga arah itu gimana ya? Bisa menjelasin nggak, Mbak? Kan kita nggak bisa ya. Kita tiga misalnya atau kita dua arah, dua hati yang bisa bersatu, tiga hati nggak bisa. Jadi tiga arah nggak bisa kita mau gambarkan timbal baliknya tiga arah gimana? Mana Mbak Sri Widati? Pak, ini saya nggak bisa lihat share screen-nya. Itu apa? Itu apa, Mbak? Share screen, Mbak. Pakai lesan aja, tidak ada yang perlu di share screen. Oh ya, Pak. Silakan lanjut, Mbak Sri. Atau mau share screen biar puas gitu ya? Saya izinkan Enggak, Pak, maksud saya kira ini tadi sinyal saya nggak bisa lihat share screen-nya gitu. Oh, memang share screen-nya lagi ditutup, Mbak. Oh iya, Pak. Karena koneksinya nggak stabil di sini, Pak. Iya. Diulangi lagi penjelasan tentang tiga variabel timbal baliknya itu gimana? Kan kalau timbal balik pulang pergi itu timbal balik ya. Pulang pergi kan dua arah, timbal balik. Ada ya, timbal, Pak. ada balik. Nggak tahu timbal itu bahasa apa ya. Kalau pulang pergi kan jelas. Timbal, timbal itu apa ya? Jadi timbal kan, timbal adanya pulang pergi. Kalau tiga variabel ini gimana Mbak Sri? Sampai menggambarkan atau menjelaskan timbal baliknya itu kayak apa kalau tiga variabel? Kayaknya nggak bisa, Pak, kalau tiga variabel itu. Kayaknya nggak bisa. Kita memang sudah menyalahkan pendapatnya sendiri. Iya, nggak bisa, Pak, kayaknya kalau tiga variabel. Kalau dua baru bisa itu timbal Jadi untuk tiga baliknya. variabel tidak bisa, maksudnya konsep korelasi tidak bisa diterapkan. Ya, menurut saya kayak seperti itu. Oke, Mbak Sri, terima kasih. Kita coba yang lain kepada Mbak Fani. Nilainya silakan Mbak Fani. Kalau
Menurut saya bisa, Pak. Ya, bagaimana penjelasan? Jadi kalau misalnya kan tadi dimisalkan variabelnya ada 3. Misalnya X1, X2, X3. Nah, tapi untuk bisa mencari korelasinya itu X1 sama X2 dulu, X2 sama X3, terus nanti baru X1 sama X3. Jadi nggak bisa langsung tiga-tiga. Ulangi lagi. Kan misalnya ada 3 variabel, X1, X2, sama X3. Nah, nanti kalau mau cari hubungan timbal balik itu kan 2 arah, Pak, ya. Jadi X1 sama X2, terus X2 sama X3, terus nanti X1 sama X3. Terus juga dengan X1 gitu. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya apa, Mbak? Bisa ya? Bisa. Bisa. 3 variabel dengan cara tetap digabung, tetap hubungannya tetap 2 variabel, Pak. tetap 2-2 gitu ya? Iya, tetap 2-2. Oke, kasih Mbak Fani. Satu lagi yang mau mengomentari pendapatnya Mbak Fani. Saya minta Mbak Zira Gemulia, silakan Mbak Zira. Silakan mengomentari 2 pendapat Anda tadi. Menurut saya nggak bisa, Pak, karena hubungan timbal balik itu kan dari 2 sisi, jadi 2 peubah, 2 variabel. Tidak bisa berarti kalau 3 variabel ya. Oke. Kalau menurut pendapat Mbak Fani tadi gimana? Menurut Mbak Fani bisa. Tapi itu kan nanti akhirnya juga dispesifikan jadi 2 variabel juga nanti, Pak. Nah, 2-2 juga gitu ya. Oke, makasih Mbak Zira. Cukup. Jadi menurut Mbak Zira maupun Mbak Rida tadi, untuk 3 variabel tidak bisa kalau kita gunakan langsung korelasi, hanya bisa 2 variabel. Nah, sebenarnya kalau lebih dari 2, maka kita harus mengelompokkannya menjadi 2-2. Kalau ada 3 ya kita kelompokkan 2-2 seperti kalau ada 3 katakan X1, X2, X3, maka kita kelompokkan dulu X2 dan X1. Kita cari korelasinya. Kalau udah ketemu, ini korelasinya ada. Kita ambil 2 lagi. Korelasinya ada. Kita ambil 2 lagi yang lain. Korelasinya ada. Nah, berarti dikelompokkan 2-2. Kembali 2-2. Kalau lebih dari 3, 4 sama. Kita kelompokkan 2-2 sehingga semua korelasi antar 2 variabel ketemu semua. Ya. Jadi kalau X1 dan X2 korelasinya ada. Ada korelasinya. Kemudian X1 dan X3 juga ada korelasi. X2 dan X3 juga bisa kita cari korelasi. Nah, ini kan kita ambil pasangan 2-2. Sebenarnya kalau ini 2-2 itu berarti kan mengeliminir 1. Kalau X1 dan X2 berarti kan X3 nggak diikutkan. Ya toh? Nggak bisa ikut. X1 dan X3 dipilih, maka X2-nya tereliminir. Begitu juga dengan X2, kalau X3 terpilih, X1-nya tereliminir. Saya menginginkan kasusnya adalah semuanya dicari hubungannya. Tidak ada yang tereliminir. Karena di statistik multivariate, Anda tahu multivariate ya, multivariate itu ada X-nya lebih dari 2. Semuanya dipakai semua, tidak ada dipasangkan 2-2, semuanya dipakai. Nah, bagaimana ini konsep multivariate kalau dihadapkan pada konsep korelasi? Kalau menurut Mbak Fani tadi, diskusi sebelumnya barusan, itu dikelompokkan 2-2. Kalau 2-2 kan harus menyisihkan 1 ya. Nah, kalau 4 variabel, berarti menyisihkan 2 kan artinya.
dan seterusnya. Padahal kita menginginkan semuanya menjadi satu korelasi. Kalau ini kan menjadi 3 korelasi, kan di gambaran ini punya 3. Ada 3 korelasi yang terjadi, yang mengeliminir satu-satu. Ini baru 3 variabel. Kalau 10 variabel gimana? Kombinasinya juga akan banyak. Dan itu pasti dua-dua tereliminirnya banyak. Mereka sendiri-sendiri ya. Nah, kalau konsep regresi nanti akan kita pelajari itu multivariate, ada X1 bahkan sampai X10 misalkan. Apakah itu tidak bisa konsep korelasinya? Padahal sebelum regresi kita harus lulus korelasi dulu. Nah, kalau korelasi dihadapkan pada multivariate, ternyata harus dua-dua, artinya dua-dua itu mengeliminir. Kalau misalkan ini ya, X1 X2, maka X3 kan tidak masuk. Kita harus memilih dua-dua kan di angka 3 itu. Bagaimana kalau memilih semua, tidak ada yang dieliminir? Caranya gimana? Silakan ada yang mau berpendapat. Silakan. Mungkin ada yang tahu sebelumnya di kuliah-kuliah statistik elementer, barangkali waktu praktikum, kan Anda sering menggunakan multivariate ya. Beberapa variabel banyak. Di semuanya bukan hanya dua variabel, semuanya dipakai. Terus mungkin barangkali Anda mengetahui korelasinya. Nah, bagaimana konsep korelasi yang dihadapi multivariate? Silakan. Ada ya, itu mungkin belum tahu sebelumnya. Pernah melakukan sih, tapi belum paham maksud apa makna melakukannya itu secara teori bagaimana. Karena waktu statistik elementer barangkali cuma ditekankan di praktikumnya. Oke. Dari pembahasan sebelumnya kita memang mengambil dua-dua karena korelasi itu hubungan antar dua variabel. Sehingga masing-masing ini punya korelasi. Setelah diketahui X1 dan X2, kita kan di sini X3 tereliminir ya. Eliminir itu enggak dilibatkan. Katakanlah ini ketemu korelasinya, katakanlah dinamakan rho 1, 2. Hubungan antara 1 dan 2. Kalau sudah punya hubungan 1 dan 2, berarti kan mereka sudah punya variabel baru namanya variabel bersama X1 dan X2 bersama. Nah, kalau kita mau masukkan X3 sebagai variabel yang sudah tidak dieliminir, sehingga kita bisa menggunakan hubungan baru tadi untuk mencari hubungan bersama dengan X3. Jadi, ini kan sudah diketahui hubungannya. Katakanlah ini punya nama variabel baru, A. Dua variabel kalau menjadi satu, itu akan menjadi variabel baru. Ya, menjadi variabel baru karena dia punya hubungan bersama. Nah, A ini kita ambil apa hubungannya terhadap X3. Nah, tapi ini A itu adalah X1 dan X2. Jadi korelasinya ini yang awal ditemukan dengan ini sehingga ada korelasi yang baru. Tadi namanya X1 2. Sekarang digabung dengan 3 berarti X1 2 dan 3. Seperti ini simbolnya. Jadi 2 kita cari korelasinya terlebih dahulu. Setelah ketemu korelasinya baru kita ambil variabel tersebut untuk mencari korelasi dengan X3. Sehingga ini hubungan bersama antara 1, 2 dulu. Kemudian 1, 2 dicari, baru diambil atau dihubungkan korelasinya dengan X3. Itu namanya bisa dipakai multivariate. Jadi, misal boleh ngambil X1, X2 dulu, dicari korelasinya. Setelah itu hubungannya dicari dengan
X3. Sama dengan ini juga, dicari dulu hubungan X1 dengan X3. Setelah ditemukan, dicari hubungannya yang baru terhadap X3. Ini kan sudah menjadi satu kan, hubungannya sudah ditemukan. Baru ini hubungannya dicari dengan variabel yang lain. Nah, hubungan yang baru muncul ini kan hubungan dari dua variabel X1 dan X3 yang bercampur. Jadi pasangan. Variabel itu kan ada variabel yang berpasangan. Kalau ini variabel tunggal, dihubungkan jadi satu dengan korelasi yang baru. Atau ngambil yang ini boleh, tipikal ini juga dulu deh dicari. Kemudian kalau udah ketemu dicari X1. Hubungan bersamanya gimana. Nah, semuanya bisa dilakukan. Jadi yang penting dua ketemu diambil yang lain. Atau kalau 4 misalkan ada 4 ya, X1 dan X2. Dikelompokkan 2 lagi, X3 dan 4. Hasilnya dua-duanya dicari. Nah, itu ketemulah hubungan bersama. Paham ya? Jadi tetap ngambil dua-dua. Dua-dua dikelompokkan jadi satu, diambil lagi yang lain. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 2 variabel, tetap mengambil dua-dua. Tapi hasil temuan 2 tadi dicari lagi untuk mengambil variabel yang lain. Sehingga multivariabel tetap bisa dilaksanakan korelasi. Dalam istilah statistik ini korelasi bersama multivariabel. Jadi kan hubungan secara bersama-sama. Dalam statistik nanti di regresi kita akan memahami makna dari pengaruh bersama dengan pengaruh secara parsial. Jadi misalkan ada Y sama dengan A plus B X1 plus C X2. Nah, ini coba Anda perhatikan, ada berapa variabel Mbak di sini? Mbak Istiana, ada berapa variabel Mbak Istiana? Yang saya lingkari ini. Apa? Tiga, Pak. Ada 3 variabel apa aja Mbak? A, B, C. Variabel A, B, C. Itu ya. Oke. Kalau Mbak Ika Fitriani, menurut Mbak Ika ada berapa variabel Mbak yang saya cari tadi? Ada 2, Pak. Ada 2, apa aja itu Mbak? X1 dan X2. 1 dan 2. Satu lagi. Mbak Iftah Nurfadilah. Mbak Iftah, bagaimana menurut sampean ada berapa variabel? Iya, Pak. Ya. Suaranya. Mana Mbak Iftah, berapa variabel? Ada 2 variabel, Pak. Apa aja itu? X1 dan X2. Dari 2 pendapat yang menyatakan ada yang 2, ada yang 3. Terakhir siapa yang mau mengomentari tanpa perlu ditunjuk? Mana? Nggak ada komentar? Saya, Pak. Silakan. Siapa? Jadi ada Nuril ya. Silakan Nuril. Ada apa? 3 variabel, Pak. Apa itu?
Y, X1 dan X2. 3 apa 2? Oh, J. Oh, kayak gini. J. 1 dan 2. Gitu ya, Mbak Nurul ya? Iya. Halo? Iya, Pak. Ya. J, X1 dan X2. Berarti ada 3 variabel. Kalau Mbak saya, 3 variabel itu A, B, C. Kalau yang 2, X1 dan X2. Oke. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat yang berbeda tambahan. Kalau begitu saya ingin cari pendukung 1 orang, pendukung pilih yang mana? Pilih 1, 2, atau 3. 1 orang silahkan bebas pilih yang 1, 2, atau 3. Pokok 1. Pilihan yang pendapat pertama, kedua, atau ketiga. Tadi kan ada 3 variabel A, B, C. Tapi ada yang 3 variabel Y, X1, X2. Ada yang 2 variabel X1 dan X2. Nah, silakan. Saya ingin 1 orang cari pendukung di antara 3 pendapat itu. Siapa yang mendukung? Saya ingin menunjuk Nurifat Haji ada enggak? Ya, Nurifat hadir ya. Mbak Aulia Rohma. Ya, Pak. Silakan komentar menurut pendapat mana yang didukung. Saya boleh tidak setuju ketiganya, Pak. Oh, tidak setuju, tidak setuju, nanti tambah pendapat. Oke lah, nggak apa-apa kalau memang nggak pendapat. Ya, apa? Nggih, Pak, niku ya BC konstanta, lalu yang variabelnya ada 2, X1 sama X2, X1 dan X2. Lalu yang Y-nya fungsinya, Pak. Jadi fungsi Y sama dengan A plus B X1 plus C X2. Jadi apa variabelnya, Mbak? Yang mana? Jadi kesimpulannya variabelnya Yang berapa? variabelnya ada 2. variabelnya 2, X1 sama X2. Oh, mendukung yang 2 variabel. Itu katanya berbeda pendapat. Ya, mendukung yang 2 variabel, nggak beda. Iya, Mbak. Mendukung pendapatnya Mbak Ika kalau nggak salah. 2 variabel, 1 dan 2. Ya. 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 Putus soalnya tadi. Betul. Kan yang pendapat yang pertama itu ada 3, yaitu A, B, dan C. Ada lagi 2 variabel, X1, ada lagi 3, yaitu Y, X1, dan X2. Ini ada 3 variabel. Pendapat pertama, bahkan mendukung pendapat kedua ya, ada 2 variabel X1 dan X2. Ya, Mbak Ulia. Stop. Sebelum kita bahas, ada yang mau bahas? Tidak ada. Tadi 3 pendapat ini, tapi 3 pendapat ini yang dapat dukungan adalah 2 pilihan yang kedua, variabel X1 dan X2. Terus bagaimana yang seharusnya, yang sebenarnya? Variabel. Saya ingin tanya kepada Mbak Aulia, kenapa Anda hanya memilih X1 dan X2, Mbak? Y-nya tidak dipilih, Mbak. Termasuk Mbak Ika tadi mengatakan X2. Kenapa Y-nya nggak dikatakan sebagai variabel, Mbak Aulia? Karena Y-nya berada di luar sama dengan Mbak, berada di sisi kiri. Ya. Ya. Di luar sama dengan. Ya, Mbak Aulia. Aulia.
bisa Mbak Aulia? Ya, Mbak Aulia. Nggih. Enggak sabar. Y-nya kenapa nggak Y-nya berada di sisi kiri. Ayo. Y-nya karena berada di sisi kiri termasuk fungsinya, termasuk fungsi linear. Berarti Y-nya bukan variabel karena Y-nya itu fungsinya yang sama dengan kanan. Jadi sama pilih kanan saja ya. Ya. Iya. Yes. Iya, Pak. Jadi pilih yang kanan. Oke, saya ingin tahu komentari Mas Amin. Biar ada Masnya. Komentari Mas Amin. Mana juga bilang Mas Egi, udah sampai di mana Mas Egi? Biar nggak terus. Gimana Pak? Tidak Ya. kedengaran tadi Pak? Mas Egi, Iya Pak. udah sampean? Untuk yang variabel tadi Pak. Ya. Pilih yang mana? Saya setuju dengan yang 3 itu. Ya, Yang ya. Y, X1 dan X2. Ya, menurut Mbak Aulia tadi Y-nya nggak diambil karena dia adalah fungsi. Nah, sampean gimana? Karena menurut saya ini sama halnya dengan persamaan 3 variabel. X1 tuh bisa kita misalkan X saja. Terus ada Y dan X2 itu bisa kita misalkan kayak Z gitu. Jadi ada 3 variabel X, Y, Z gitu. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Ya. Mas Amin sudah join, Mas Amin. Oke, berarti di sini sudah terlihat Y, A, B, X1, C, X2. Nah, kalau di matematika itu nilai A, B, C ditentukan sudah diketahui atau belum A, B, C. Di matematika waktu Anda belajar apa aja, A, B, C itu nilainya diketahui atau bagaimana? Dan sebuah persamaan nilai A, B, C itu diketahui apa tidak? Diketahui, Pak. Diketahui. Ya, diketahui. Itu sama dengan plus 2 plus 3 X. Ini kan? Diketahui. Ya. 2 dan 3 diketahui, maka dia akan menjadi sebuah persamaan. Jadi A, B, C itu variabel atau bukan? Bukan. Bukan. Konstanta. Kalau variabel itu kan berubah, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam, berubah berapapun nilai X. Nah, sekarang di sini ada Y, ada X. X-nya boleh macam-macam, Y-nya juga boleh macam-macam, toh. Atau hanya X-nya saja yang macam-macam, Y-nya nggak boleh. Misalkan Keduanya boleh macam-macam. Saya isi 3, maka Y-nya bebas apa tidak bebas? Y-nya ketemu berapa? Tidak bebas. Tidak bebas. Jadi terikat pada nilai X. Artinya kalau X-nya 3, Y-nya ketemu berapa? 11. Jadi kan terikat Y-nya ya. X-nya bebas. Sekarang saya balik Y-nya, saya isi misalkan 0. Maka X-nya harus berapa?
Kalau Y-nya 0, X-nya harus min 2/3. min 2/3. 2/3. Berarti salah satunya bebas toh. Salah satu yang Iya. bebas, salah satu yang lain sempurna. Nah, kalau persamaan ini, mana yang variabel bebas? Bebas. Variabel bebasnya siapa? X-nya. X-nya. Variabel bebasnya adalah X. Kenapa? Karena X-nya di sini letaknya di yang sebelah kanan bebas. Berarti dia mempengaruhi nilai dari Y. Y-nya berarti tidak bebas. Nah, kalau yang ini tadi saya balik yang bebas Y-nya, maka persamaannya kan beda kan, bukan ini. Persamaannya harus berbentuk X sama dengan. Dibalik. X sama dengan Y min atau Y min 2 plus Y per 3. Itu kan? Jadi persamaannya berubah. Maka ini Y-nya dikatakan bebas yang mempengaruhi nilai dari E. Jadi bentuknya persamaannya bebas. Berarti ada berapa variabel? 2. Yang bebas dan tidak bebas. Paham ya? Jadi Y itu tidak bebas, tapi dia variabel kan? Terus tadi ada yang mengatakan Y itu bukan variabel, Pak. Y itu fungsi. Apakah Y itu fungsi? Sekarang kita perhatikan. Biasanya kalau kita menulis fungsi di matematika itu kan F. Ya kan? F Ya, Pak. X sama dengan 2 plus 3. Yang mana yang fungsi? Yang fungsi adalah ada suara. Yang fungsi adalah itu F. Ini fungsi yang namanya aja fungsi, simbolnya F. Ya toh? Karena F itu singkatan dari function. Jadi fungsinya F. Kalau Fx itu bukan fungsi Fx. Karena Fx itu sama dengan Y. Paham? Jadi kalau Fx sama dengan Y. Y itu variabel, maka Fx juga variabel. Berarti Fx itu bukan fungsi, yang fungsi F saja. Tapi kalau Fx itu variabel sama dengan Y. Paham ya? Bisa membedakan ya. Kalau Anda pernah belajar fungsi pemetaan, di sini ada domain, ada kodomain. Ya toh? Yang memetakan X ke Y siapa? Sebuah fungsi. Fungsinya namanya apa? Katakanlah simbolnya F. Ini tak? F ini yang fungsi. Variabelnya X dan Y. Kalau Y berarti sama dengan Fx. Nah, bukan F saja, tapi Fx. Sehingga Fx itu sama dengan Y, tapi F-nya itu fungsi. Bisa membedakan ya? Bisa memahami ya? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Sebelum saya tutup pembahasan korelasi. Mas Amin sudah gabung? Sudah, Pak. Tadi Paham tadi? Meskipun agak terlambat, ada yang mau tanyakan? masih proses ini. Ya paham ya? Nggak ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, teman-teman lainnya, jadi di yang tadi itu sebenarnya ada 3 variabel. Ada satu variabel tak bebas namanya Y. Selain itu variabel bebasnya 2, X1 dan X2. Kan yang penting variabel entah bebas entah tidak sama-sama variabel. Cukup ya. Kita lanjutkan materi korelasi.
Correlation secara definisi menurut Levy-Perrin, jika X dan Y nanti disimpulkan dalam variabel X dan Y adalah variabel-variabel acak dengan variansi masing-masing sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Dan kovariansi. Kalau variansi itu satu variabel, kalau kovariansi itu dua variabel. Jadi variansi bersama. Berarti antara X dan Y disimpulkan seperti ini. Maka koefisien korelasi antara X dan Y didefinisikan seperti ini. Jadi korelasi antara X dan Y, cara ngitungnya adalah kovariansi antara X dan Y dibagi dengan perkalian antara variansi masing-masing. Nah, itu mencari korelasi. Itu rumus statistik. Jadi ini pengertian secara statistik. Pengertian statistik, korelasi itu hubungan bersama antara X dan Y. Ya, yang memiliki variansi masing-masing sehingga koefisien korelasinya. Nah, koefisien korelasi itu besaran hubungan atau parameter hubungan atau ukuran hubungan. Hubungan bisa dilihat sebagai pengaruh. Jadi pengaruh dari X dan Y itu sebesar rho. Nah, rho itu nilainya berapa? Rho itu karena hubungan antara X dan Y itu nilainya antara min 1 dan plus 1. Dia bisa menjadi plus atau minus 1 jika dan hanya jika Y sama dengan X beta. Peluangnya itu sama dengan 1. Jadi pasti terjadi. Ya, kita perhatikan di layar untuk antara X dan Y ada hubungan yang bernilai rho, di mana rho-nya itu bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, atau 1, atau di antara 1 dan 1. Ini nilai. Semakin nilainya ke atas, semakin mendekati 1, berarti dia semakin kuat positif. Kuat. Hubungannya kuat, boleh. Erat, boleh. Jadi nilai rho-nya mendekati 1. Sebaliknya kalau mendekati min 1, juga sama kuat, tetapi negatif. Artinya apa? Misalkan nilai rho-nya min 0,8. Ini kan mendekati min 1. Berarti hubungannya kuat, tapi negatif. Artinya X dan Y ini hubungannya kuat, negatif. Negatif itu artinya kalau X-nya menaik, Y-nya menurun. Ini hubungan berbanding terbalik. Hubungannya negatif. Sebaliknya kalau hubungannya positif, ya sama-sama naiknya atau sama-sama turunnya. Itu searah. Kalau mendekati 0 berarti semakin lemah. Mendekati 0 lemah. Ya, mendekati 0 lemah. Kalau di tengah-tengahnya, separuhnya, baik itu 0,5 maupun minus 0,5, maka hubungannya bagaimana antara lemah dan kuat itu apa definisinya? Sedang. Sedang atau cukup bolehlah kategori yang sama. Sedang atau cukup kuat, sehingga namanya sedang atau cukup kuat, tinggal negatif atau positif. Misalkan hubungannya rho-nya sama dengan min atau positif aja 0,5. 0,5 itu kan separuh, tengah-tengah. Berarti hubungannya cukup atau sedang. Cukup kuat boleh, cukup kuat. Cukup kuat apa cukup lemah? Ya namanya
sebenarnya cukup tengah-tengah ya, antara lemah dan kuat. Itu cukup sedang. Itu ya hubungan dari dua variabel bisa kita kategorikan atau bisa kita kualitatifkan berdasarkan nilai angka kuantitatif. Paham pembahasan ini? Ada yang mau tanyakan? Untuk nilai koefisien korelasi, maka selanjutnya linear regression, regresi linear bahasa Indonesia. Seperti pembahasan sebelumnya, saya sudah membuat persamaan dari persamaan regresi atau persamaan fungsi linear. Yang tadi saya menuliskan Y sama dengan, nah itu regresi atau bukan. Y sama dengan A plus B X. Awal tadi kita sudah mencari hubungan antara X dan Y. Hubungan antara X dan Y lewat konsep korelasi ditemukanlah nilai rho. Terserah mau rho-nya ini nilainya berapa. Tergantung dari hubungan statistik. Yang penting ada hubungan, ada itu bisa lemah, bisa kuat, bisa cukup, ya kan? Penting ada. Oh ya, tadi saya belum bahas yang tadi. Kalau rho-nya sama dengan 1, berarti hubungannya kan sempurna ya. Hubungan sempurna itu terjadi kalau X-nya dan Y sama 1 orang. X dan Y artinya Y sama dengan X. Maka di sini hubungannya 1 jelas dia sendiri. Ya. Atau Y sama dengan X beta. X beta berarti betanya yang sama dengan 1. Kalau Y sama dengan X beta. Maka di sini peluangnya, rho-nya ketemu 1. Kalau negatif gimana? Negatif 1. Negatif 1 berarti lawannya berarti Y sama dengan min X. Ini tadi yang rho sama dengan 1 atau min 1. Oke, kembali ke sini. Kalau kita sudah mengetahui hubungan antara X dan Y, berarti kita boleh menuliskan persamaan ini. Karena apa? Z itu mempengaruhi X. Kan berhubungan ada nilai hubungannya. Berarti X itu mempengaruhi Y. Nah, hubungannya kayak apa? Nah, ini saya gambarkan sebagai linear. Sama waktu Anda mencari hubungan antara si A dan si B. Si A dan si B ini kemana-mana berdua. Setiap ketemu A, pasti di situ ada si B. Nah, berarti ada hubungannya ini. Penasaran, ada hubungannya, berarti rho-nya ada. Ada rho itu berarti rho-nya enggak 0. Ada itu kan enggak. Berarti ada hubungannya. Nah, terus Anda penasaran hubungannya kayak apa? Ada sih hubungan, tapi hubungan apa? Kan begitu ya. Hubungan apakah ini? Hubungan spesial, hubungan biasa, teman, adik, saudara, atau hubungan yang bagaimana? Yang jelas ada hubungan. Nah, bagaimana itulah kita sama dengan mencari bentuk hubungan dalam statistik itu adalah namanya regresi. Regresi dalam statistik, dalam matematika namanya persamaan atau model. Ini modelnya linear seperti ini boleh. Ada yang non linear, ya A plus
kuadrat kan minimnya rumit. Dan model-model yang lain banyak. Nah, mencari model-model inilah konsepnya adalah regresi. Paham ya? Korelasi, regresi. Ada yang tanyakan? Saya pengen ngecek kepada Mbak Sri Widati, masih gangguan? Bisa cek sound Mbak Sri? Sri Widati, masih gangguan? Iya, Pak. Nggak bisa ya? Dengar tadi diskusinya, Mbak? Putus-putus, Pak. Putus. Menurut pemahaman sampean yang putus-putus tadi, regresi itu apa, Mbak? Saya tadi yang pahamnya itu sampai yang jika apa ini P-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X. Sampai yang itunya, Pak. Itu putus. Iya. Nah, terus. Jadi kalau rekamannya sudah saya upload, lihat lagi ya. Iya, Pak. Saya ingin Mbak Kirania, nggak ada masalah dengan koneksi. Kirania, masalah. Mas Zulfikri, ada Mas Zulfikri, ya, masih mengikuti ya diskusinya. Apa, Pak? Masih mengikuti diskusinya tadi. Iya, Pak. Nah, menurut pemahaman sampean yang sama itu tadi, regresi itu apa? Bedanya apa dengan korelasi? Kalau tadi saya kan sedikit putus-putus, suaranya sedikit putus-putus, itu kayak persamaan antara Y dan X, Pak. Ya, apa? Apa? Bentuk persamaan. Regresi itu apa? Bentuk persamaan X dan Y. Jadi apa bedanya korelasi dan regresi? Nah itu, Pak, tidak tahu, Pak. Tadi Masih bingung. kenapa nggak ditanyakan kalau masih bingung? Dan menunggu ditanyai. Lebih enak ditanya iya daripada bertanya ya. Enggak. Mbak Anis Maria Ulfa. Mbak Anis Maria. Ya, tadi ngikutin Mbak Nggih, Anis. Pak. Tadi ngikuti. Nggih, tapi putus-putus juga, Pak. Ya dah, sepemahaman sampean waktu mengikuti diskusi tadi, regresi itu apa, Mbak? Tadi nggak terlalu jelas juga, Pak. Cuma saya tahunya apa itu Y itu fungsi linier gitu, Pak. Kedengeran, Pak? Dengar, tapi pemahaman sampean kayaknya nggak mengikuti diskusinya ya. Putus ya. Oke, Pak. Memang kuliah online itu banyak kendala, banyak halangan ya. Harus apa ya, ditangani lebih belajarnya itu lebih membebani kalau online. Kenapa? Waktu kuliah ya masalah koneksi, jaringan dan seterusnya itu kan suatu halangan yang harus kita hadapi yang tidak terhindari. Karena itu rekaman-rekaman yang saya upload di YouTube itu sangat membantu sampean untuk memutar kembali, untuk memahami. Itu kelebihannya
yang bisa menutupi kekurangan atau kelemahan. Jadi manfaatkan uploadan di YouTube ya, rekamannya itu ya, untuk diputar kembali. Jangan di download kok tapi nggak diputar. Jadi dipelajari, kan semua udah dapat bantuan kuota kan. Oke, Pak. Ya, gunakan itu untuk mendownload file-file kuliah supaya nanti bisa dipahami. Kalau kuliah offline di kuliah kan nggak ada rekaman. Kalau nggak masuk ya nggak masuk. Catatan belum tentu paham, catatan belum tentu lengkap dan seterusnya. Nah, rekaman itu pasti lengkap. Semua tulisan, diskusi, lesan yang dibicarakan semua terekam, baik gambar maupun audio. Jadi itu diputar kembali untuk kita. Itu ya yang ketinggalan. Jadi regresi itu berbeda dengan korelasi. Ini masih belum terjawab. Siapa yang bisa menjawab? Yang koneksinya, yang ikutinnya bagus. Koneksinya bagus tapi yang ikuti kan percuma. Ya harus didukung dua-duanya. Koneksinya bagus ya juga harus mengikuti. Koneksinya bagus tapi ditinggal pergi ya. Siapa? Mbak Aulia. Seniornya Mbak Aulia dengan kami tok. Mas Nur nggak pernah masuk. Ya benar ya Mas Amin ya, Mas Nur nggak pernah masuk ya. Nggak pernah masuk ya Nur sama sini. Mbak Aulia, menurut pemahaman sampean bagaimana? Regresi itu apa? Jadi bedanya apa dengan korelasi? Tahu ya? Dengar? Oke, Pak. Ya. Dengar pertanyaan tadi, ya. Regresi apa itu Mbak Aulia? Nggak dengar? Tadi sinyal saya juga jelek, Pak. Putus-putus jadinya. Mas Hamim, sinyalnya jelek juga. Iya, Pak. Ya. Gimana, Pak? Ikutin. Ini kayaknya bukan putus-putus, Pak. Tapi kayak suara Bapak itu kadang tinggi, kadang rendah gitu. Jadi kadang nggak kedengar gitu. Mana Mas Eki? Mungkin Pak, bukan putus-putus, tapi kayaknya suara dari Bapak itu kadang naik, kadang kecil banget gitu, sampai nggak kedengeran gitu. Oh mungkin gitu, suaranya kecil. Iya. Mas Hamim, bisa ngikuti tadi diskusinya? Ya bisa. Regresi, kemana sampai apa Mas Hamim? Ya tadi yang saya tangkap itu, kalau menurut saya adalah ini model bentuk. Model apa? Model bentuk. Model bentuk. Model bentuk. Bentuk itu punya model. Atau model itu punya bentuk. Yang dijelaskan mana, yang menjelaskan mana model bentuk. Bentuk itu punya model atau model itu punya bentuk. Tadi dengarnya kayak gitu. Oh, tadi dengarnya begitu. Iya, putus-putus juga soalnya, Pak. Koneksi sinyal. Iya. Siapa ini koneksinya yang bagus? Silakan. Ya, satu pun tidak ada yang bagus. Ini koneksinya apa? Pemahamannya yang kurang bagus ya. Saya nyoba, Pak. Mana Mbak Nuril? Jadi regresi itu adalah bentuk atau model dari suatu dari gini Pak. Regresi adalah bentuk atau model dari hubungan antar variabel. Sedangkan korelasi itu mempelajari dan mengukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel tersebut.
Perbedaannya di sini, kalau regresi, variabelnya harus ada sebab dan akibat, sedangkan korelasi itu bebas, jadi tidak harus sebab, tidak harus akibat, begitu Pak. Dengar Mas Tamim apa yang dikatakan Mbak Nuril? Mas Tamim. Amin. Ya Pak, kurang jelas Pak. Caranya Jelas? Ya, kurang jelas. Perlu diulangi. Iya Pak. Pak, minta diulangi Ya, kalau Mbak bisa Nuril. diulangi Pak. Yang lain didengerin lagi ya. Karena ngulangi itu cukup sekali, jangan ulang-ulang lagi. Silakan Mbak Nuril Regresi. diulangi. Baik Pak, regresi adalah bentuk atau model dari hubungan antar variabel. Sedangkan korelasi adalah pengukuran tentang seberapa kuat kedekatan suatu hubungan antar dua variabel tersebut. Dan perbedaannya di sini, kalau regresi, dua variabel kan, variabel pertama itu misalkan sebab, variabel keduanya akibat. Jadi kalau regresi harus variabel sebab akibat. Sedangkan korelasi variabelnya bebas, jadi tidak harus sebab dan akibat gitu. Sudah dengar Mas Amin? Kalau Ya, sudah dengar, Pak. mendengar, tolong diutarakan pemahamannya sampean bagaimana. Bukan apa yang sama dengar, tapi apa yang sama paham dari yang Iya. Jadi seperti yang saya tadi katakan, kalau regresi itu bentuk dari hubungan antar variabel. hubungan antar variabel tadi Sedangkan apa? kalau gimana? Hubungan antar variabel tadi disebut apa? Disebut korelasi Pak. Kalau hubungan antar variabel itu. Berarti bisa Kalau regresi dikatakan, itu bentuknya. berarti bisa dikatakan bentuk korelasi. Ya, bentuk korelasi gitu. Kalau itu regresi. Ya. Ya. Kalau Itu korelasi? Menurut saya Pak. Ya. Kalau korelasi sendiri, ulangi tadi. Kalau korelasi sendiri itu hubungan timbal balik antar suatu variabel yang bedanya itu yang tadi dijelaskan, bedanya itu kalau nggak salah, kalau korelasi itu saling timbal balik, kalau regresi itu sebab akibat gitu Pak. Cukup ya, jadi benar Mbak Nuril juga Amin bahwasanya regresi ini adalah bentuk atau model dari sebuah korelasi. Itu bentuknya apa? Bisa linear, bisa non linear. Jadi linear ini, yang non linear ini. Misal begitu. Ada banyak bentuk kan, bentuknya macam-macam. Itu regresi. Di regresi atau bentuknya ini kita bisa mengetahui hubungan, bisa mengetahui mana yang bebas, mana yang tidak, mana variabel terdekat, mana yang tidak, mana sebab, mana akibat. Itu setelah ketemu modelnya. Modelnya ini tadi kan si A, si B ada hubungan. Hubungannya apa misalnya? Oh, hubungannya saudara, adik, kakak. Nah, ini harus tahu mana adik, mana kakak. Kan begitu ya. Hubungannya suami istri, mana suami, mana istrinya. Itu harus tahu. Hubungannya teman, ya kalau teman ya sama-sama teman ya. Hubungannya teman satu jurusan, satu angkatan, itu bentuk hubungan. Jadi regresi itu bentuk atau model hubungan atau korelasi. Jadi beda ya. Cukup. Saya lanjutkan materinya. Saya bahas hubungan atau regresi ini. Misalkan ada multivariate X 0 sampai X. Ini ada multivariate ya, yang diharapkan punya fungsi linier dengan parameter beta. Kalau di matematika itu simbolnya ABCD ya, tapi kalau di statistik dibedakan simbolnya beta, mulai beta 0 sampai beta K kalau ada K variabel.
Nah, ekspektasinya atau rata-rata dari Y itu adalah X beta. Karena di statistik itu punya error. Kenapa punya error? Beda dengan matematika. Kalau persamaan matematika nggak ada error. Matematika itu nggak boleh ada kesalahan. Kalau di statistika pasti ada kesalahan. Makanya di sini ditulis Y dalam bentuk fungsi linear multivariate tetapi harus plus error. Di mana errornya itu harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0, variansinya sigma kuadrat. Ini adalah bentuk persamaan linear multivariate. Oke. Sekarang model non-linear. Kalau model linear contohnya seperti ini, contoh 1. Yang penting ada persamaan yang berbentuk non-linear seperti ini, atau eksponensial non-linear. Ternyata modelnya bisa kita buat model transformasi dengan cara dilinearkan. Jadi di sini bentuknya linear setelah ditransformasi. Ini Y sama dengan X beta. Kenapa X beta? Karena di sini ada beta, dijadikan 1 beta. X, di sini ada, sebenarnya di sini kalau nggak gitu itu kan 1 ya, kali 1. Ini kali X1I, kali X1I kuadrat. Ini dikatakan sebagai variabel X0, X1, 1, dan 1 itu X0, X1, X1I, dan X1I sama. Jadi dijadikan 1 di sini. Variabelnya sehingga menjadi X. Maka ini dikatakan linear. Ini bentuk linear dari non-linear. Sama juga dengan ini, persamaan eksponensial. Kalau kita lengkap, jadi Y-nya dilen, maka ini hasilnya kalau dilen kan menjadi beta 1, X1I. Maka ini akan menjadi variabel linear dengan cara len Y ini jadi Z. Z sama dengan X beta. X beta. Ini jadi linear. Tidak ada yang pangkat, tidak ada yang eksponensial. Maka ini menjadi linear. Ini namanya model transformasi. Dari model transformasi, untuk lebih lengkap, detail, caranya dan buktinya, Anda bisa baca buku saya ya, buku Ekonometrika. Kalau belum punya silakan download, free, cari di Google. Ekonometrika untuk mengetahui secara detail bagaimana bentuk non-linear menjadi linear dengan transformasi. Untuk parameter estimation itu menaksir parameter. Ini menaksir parameternya secara lengkap juga silakan baca di buku saya. Saya tidak akan menjelaskan sepanjang lebar di kuliah ini. Tapi yang saya tekankan karena waktu itu adalah di uji hipotesanya. Jadi di sini estimasinya menggunakan fungsi normal. Level code menggunakan fungsi normal. Oke, saya akan bahas materi baru uji hipotesa sebagai materi terakhir di kuliah ini dan sebagai bahan UAS minggu depan. Ada 2 jenis hipotesa. Hipotesa awal yang disimpulkan dengan Arnold, yang merupakan hipotesa awal penelitian diharapkan ditolak setelah penelitian. Hipotesis awal inilah yang perlu dilakukan pengujian secara statistik. Jadi misalkan Anda mengetahui bahwasannya misal rata-rata IPK mahasiswa tertulis di catatan jurusan itu
mahasiswa jurusan matematika 3. Kemudian Anda ingin mengadakan sebuah penelitian karena merasa tidak percaya, ingin membuktikan apa betul IPK rata-rata mahasiswa itu adalah 3. Berarti harus ada tandingan hipotesanya. Tandingan hipotesanya namanya hipotesis alternatif atau tandingan yang disimpulkan H1 atau HA, yang merupakan hipotesis alternatif penelitian yang diharapkan diterima setelah penelitian. Jadi setelah penelitian. Hipotesa yang ini akan diterima jika hipotesa 0 ditolak setelah 1. Jadi jika 0 ini ditolak, maka yang diterima 1. Nah, hipotesa tandingan ini misalkan gini, Anda nggak percaya IPK mahasiswa 3. Saya ingin membuktikan bahwa IPK mahasiswa kurang dari 3 rata-rata. Atau sebaliknya, ingin membuktikan bahwa hipotesanya, IPK-nya lebih dari 3. Atau langsung saja, saya ingin membuktikan tidak betul IPK-nya sama dengan 3. Jadi tidak sama dengan 3. Jadi ada 3 jenis penelitian di sini. Si A ingin meneliti bahwa IPK-nya kurang dari 3, si B ingin meneliti IPK-nya lebih dari 3, dan si C meneliti pokoknya tidak sama. Tidak sama itu bisa kurang, bisa lebih dari 3. Jadi ada 3 jenis penelitian. Ya. Sekarang kita lihat kekeliruan atau kesalahan dari sebuah kesimpulan dari hipotesis yang ada. Di sini keadaan sebenarnya, hipotesis benar. Hipotesis benar itu, misalkan IPK mahasiswa tadi sama dengan 0, kemudian hipotesa alternatifnya, IPK mahasiswa tidak sama dengan 0. Itu kan hipotesisnya benar. Terus Anda menerima hipotesis, maka ya benar. Kalau penelitian Anda menolak hipotesis, misalkan hipotesanya IPK mahasiswa sama dengan 0 itu Anda tolak, yang diterima berarti menerima bahwa IPK mahasiswa tidak sama dengan 3, maka terdapat sebuah kesalahan tipe 1. Tingkat kesalahan tipe 1 ini disebut atau disimpulkan alfa. Alfa biasanya ditulis atau ditentukan oleh peneliti sebagai 5%, 10%, atau 1%, tergantung dari penelitian.